malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan media. Di sini kami dari penasihat hukum Dr. Andreas Henry Situnggir dan juga merupakan penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys, yang keduanya sudah membuat laporan untuk Dr. Andreas Henry Situnggir di Polda Sumatera Utara dengan nomor LP 1400 tertanggal 8 Oktober 2024. Nah, jadi di sini saya bersama klien kami Dr. Andreas Henry Situnggir dan bersama jajaran DPP FSPTI KSPC Indonesia yang dalam hal ini memberikan dukungan terhadap Dr. Andreas Henry Situnggir di Polda Sumatera Utara dalam hal laporannya tanggal 8 Oktober 2024. Jadi yang perlu kami sampaikan terhadap Dr. Andreas Henry Situnggir adalah bahwa proses tahapan yang sekarang, proses laporan Dr. Andreas sudah masuk dalam tahapan proses sidik. Dan informasi yang kami dapat besok mungkin ini informasi belum pasti. Silakan teman-teman nanti mencari informasi sebenarnya bahwa pihak penyidik dari Polrestabes Medan akan meminta keterangan kepada dokter detektif, kemudian dengan segera akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka terhadap dokter detektif alias Dr. Samira. Jadi harapan kami dari proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah begitu lama, mulai Oktober. Kami berharap bahwa dokter detektif ini alias Dr. Samira agar dapat dengan segera ditahan. Artinya dengan mempertimbangkan pasal 21 ayat 1 KUHP dan kemudian perlakuan dokter detektif alias Dr. Samira yang sudah mengulangi perbuatan pidana terhadap klien kami dan juga terhadap orang lain yang juga sudah melaporkan perlakuannya di Polres Jakarta Selatan maupun di Polda Metro Jaya. Jadi saya berharap agar penyidik bekerja dengan baik sebagaimana hukum acara dan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Jadi di sini saya bersama Ketua Umum DPP FSPTI KSPC Indonesia. Semua izin Tum memberikan pendapatnya Tum, dataan Tum. Baik, selamat malam buat kawan-kawan semua. Sebenarnya ini kasus ditangani oleh adinda kami, Julianis Sembiring. Dia meminta tolong sama kami karena ini adalah wadah organisasi kami. Kenapa bisa SPTI terlibat dalam hal ini? Saya ketua umum SPTI karena adinda Julianus adalah kader daripada SPTI. Bagaimana memperjuangkan penegakan hukum sehingga kami sebagai ketua umum harus mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum. Jadi kami perlu jelaskan, menyangkut materi silakan adik jurnalis menjelaskan. Tapi dukungan kami dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia adalah bagaimana supaya perjuangan kepada klien pada saudara Julianis yaitu Dr. Andreas dan kawan-kawan supaya ini bisa ditegakkan. Indonesia adalah negara hukum. Kita harus tegakkan hukum di Indonesia. Itu aja mungkin dukungan kami. Baik, ada pertanyaan kawan-kawan? Silakan. Pak, ini juga untuk terkait masalah Dr. Andreas, sedikit aja Pak. Mungkin banyak yang belum tahu ini apa sih kronologinya, seperti apa sih Pak? Oke. Jadi perlu kami jelaskan sebenarnya huru hara ini kan dimulai dari dokter detektif September 2024. Yang pertama sekali yang melakukan perlawanan terhadap perbuatan melawan hukum oleh akun dokter detektif adalah Dr. Andreas. Ini biar dipahami gitu. Selama ini semua masih diam. Tetapi Dr. Andreas yang juga sebagai dokter estetika beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh dokter detektif terkait overclaim adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 dan peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Sehingga bantah membantah di media sosial timbullah satu konten yang dibuat oleh dokter detektif yang merendahkan martabat klien kami.
ya, akun Dokter Detektif menyatakan bahwa Dr. Andreas ini bukan dokter, justiper, justiper, kemudian penipu, lalu dokter agak dan sebagainya. Sehingga kemudian Dr. Andreas melaporkan akun Dokter Detektif tertanggal 8 Oktober 2004 di Polda Sumatera Utara. Demikian. Ada yang lain? Dokter Andreas mungkin boleh tanggapannya. Silakan dok, sedikit, nggak apa-apa. Formulir aja. Silakan. Ya berharap supaya ditahan si dokternya gitu aja. Kalau dari saya sih sebenarnya karena ini sudah berlarut ya dari Oktober, perjuangan untuk menghabiskan waktu ini kan cukup panjang ya. Karena juga saya kan berpraktek untuk masyarakat juga. Saya sih berharap ini tidak berlarut-larut lagi agar segera ditangani dan mendapatkan kepastian hukum aja. Tapi sebagai teman sejawat melihat perlakuan dokter sendiri terhadap yang sering review-review skincare segala macam, menurut kamu sendiri gimana? Apakah benar atau salah atau gimana sih mungkin? Oke, kalau untuk pandangan sebagai teman sejawat, sebenarnya di dalam sosial media Dokter Detektif bukan sejawat saya, karena itu akun bukan nama dia. Tapi kalau di dunia nyata, dia akan aku hargain sebagai teman sejawat. Kalau untuk konten review sebenarnya siapapun tidak bisa, tidak boleh, dilarang oleh aturan dari BPOM RI nomor 3 tahun 2022. Jadi saya memang tidak, maksudnya itu misleading lah, sesat. Jadi saya memang diawali dengan konten tersebut, sehingga saya sampai saat ini juga masih dicerca oleh beliau di sosial media. Oke, katakanlah bukan sejawat ya, tapi rekan seprofesi. Yang saya mau tanya gini, sedih gak sih ketika dianggap malah justiper? Sebenarnya kalau sedihnya sedih ya, karena saya pribadi bukanlah seorang justiper, karena memang saya di bidang kesehatan, terutama di skincare dan di bidang kesehatan lainnya, untuk memberikan edukasi yang sesuai dengan keilmuan saya. Saya bukan justiper. Tapi membeli produk dari luar dijual ke Indonesia. Sebenarnya kalau untuk justiper sendiri, kita tahu ada aturan dari bea cukai panjang ya, dari BPOM juga. Yang digiring saat ini adalah di mana saya menjual produk ilegal. Nah, masyarakat juga harus tahu barang ilegal itu, yang dikatakan ilegal ketika kita membeli banyaknya produk masuk ke Indonesia, di mana produk tersebut memang ilegal secara ekspor impor. Nah, kalau saya saat itu memang sebenarnya saya punya pasien, kebetulan saya juga konten kreator di bidang kesehatan. Saya hanya live, kemudian banyaknya pasien saya di dalam live untuk bertanya, dokter lagi di mana? Saat saya bilang saya lagi di Bangkok, oh dokter bisa nggak titipin saya beli ini? Nah, saya memang di sana lagi liburan. Saya panggil ada seseorang yang ada di sana yang memang dia suka live untuk berjualan. Saya tanyakan, Kak, bisa nggak tolong ini ada pasien aku belikan ini? Oh boleh dok, gitu. Jadi ceritanya sebenarnya nggak seperti yang digiring-giring saat ini gitu lah. Kalau begitu silakan aja nih ke kakak aku yang di sini ya, gitu. Jadi aku nggak membawa barang itu, dan aku dia hanya meminta produk ini ada tidak? Oh silakan aja ke sini. Begitu, sebenarnya sepele yang seperti itu, tapi giringannya luar biasa yang berdampak kepada saya dan merendahkan profesi saya. Apa aja psikologisnya satu, mungkin saya psikologis, yang kedua apakah berdampak dengan profesi dokter sendiri? Kalau untuk itu di bulan Oktober saya sempat didemo. Waktu saya sedang di Eropa, saya ditelepon sama dinas kesehatan dan organisasi saya di Ikatan Dokter Indonesia di Medan. Karena pendemo ini datang cukup ramai, membawa spanduk wajah saya sebagai bukan dokter. Saya dikatakan bukan dokter, saya seorang penipu, saya hanya seorang justiper,
Kemudian sejawat saya di organisasi menanyakan bagaimana kronologisnya, saya langsung berikan, silakan pendemo saja yang menjelaskan, karena saya nggak bisa lagi menjelaskan apa-apa. Ketika mereka memintanya untuk mencabut STR saya atau praktek saya, silakan langsung ke yang punya wewenang aja mencabut STR saya. Saya sampai sepasrah itu untuk ya sudahlah, saya nggak berkonten lagi karena serangannya tuh luar biasa, sangat banyak sekali. Itu buat saya down di awal-awal, sampai akhirnya saya kuat kembali karena pasien saya semuanya merindukan untuk saya berkonten untuk mengedukasi mereka kembali. Berarti ada kerugian material dan material dong? Kalau kerugian material dan material Pasti. cukup besar lah. Dokter Andreas, tapi kan itu barang dari luar negeri belum tentu lolos juga di BPOM di Indonesia kan. Artinya dokter sendiri pada saat itu menyadari nggak bahwa ada ketentuan juga peraturan di Indonesia melalui BPOM Indonesia itu kan barang dari sana kan? Ilegal. Ya, jadi balik lagi saya katakan, saya mengerti tentang aturan bea cukai dan BPOM. Ketika misalnya ini kita mengilustrasikan saja ya, misalnya ada seseorang main ke luar negeri, dia ingin membeli satu, contohnya lotion, titip beli lotion 1 pieces, dan itu diperbolehkan oleh BPOM hanya untuk pemakai, bukan untuk diperjualbelikan. Kita membeli banyak, tidak ada yang punya, kemudian kita jual kembali. Jadi kita stok, kita jual, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya misalnya contoh nih kakak-kakaknya atau abangnya meminta, dokter kan ke Bangkok nih, saya lagi iseng-iseng, tolong belikan ini, nanti bawa ke Medan ya, gitu. Itu saya, bukan saya juga, saya minta tolong sama orang yang ada di sana. Kak, minta tolong dong, ini ada orang yang minta belikan ini, boleh nggak? Boleh, karena dia di dalam ketentuan bea cukai atau BPOM, ketika kita membawa satu produk skincare, satu itemnya bisa maksimal 20 biji, kalau nggak salah ya, 10 atau 20 biji begitu. Jadi saya rasa giringan opini itu sungguh sangat luar biasa. Kemarin juga saya sangat berharap untuk dilaporkan sebenarnya oleh dokter detektif sendiri.